Anda pernah nggak sih waktu lagi nyium bau spidol, cat kuku, atau mungkin lem, terus kepikiran, kok baunya aneh tapi enak ya? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Soalnya itu tuh aroma-aroma yang akrab banget buat kita semua. Oke, sekarang pertanyaannya jadi serius nih. Kenapa ya bau-bau kimia yang tajam kayak gitu malah bisa dianggap menarik? Atau bahkan, ya, menyenangkan sama otak kita? Ini fenomena yang umum banget loh. Tapi, di balik pertanyaan yang kelihatannya sepele itu, ada sisi gelap yang benar-benar mengerikan. Gimana ceritanya? Sebuah aroma yang biasa kita temui sehari-hari malah bisa jadi pintu gerbang ke kecanduan yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Nah, ini yang mau kita bedah bareng-bareng. Yuk kita kenalan dulu sama biang keladinya. Ada satu zat kimia yang jadi tokoh utama di balik semua ini. Namanya toluena. Jadi apaan sih toluena itu? Gampangnya gini, toluena itu semacam pelarut yang bikin katakanlah lem jadi cair dan lengket. Nah sifat kuncinya itu satu, dia mudah menguap. Artinya dia gampang banget berubah jadi gas. Dan gas inilah yang bisa terhirup masuk ke tubuh kita. Dan yang bikin ini jadi makin bahaya, toluena itu gampang banget ditemuin. Coba deh lihat, ini bukan cuma soal lem aja. Zat ini tuh ada di mana-mana. Di barang-barang yang mungkin aja ada di rumah Anda sekarang juga. Mulai dari pengencer cat, cat kuku, sampai spidol permanen. Begitu uap toluena ini kehirup, perjalanannya ke pusat kendali tubuh kita tuh super cepat. Set, masuk ke paru-paru, langsung diserap sama aliran darah, dan dari situ, wush, dia melesat ke target utamanya, otak kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling gila. Apa yang terjadi waktu toluena sampai di otak? Coba deh bayangin, toluena ini kayak tamu nggak diundang yang tiba-tiba datang dan langsung bikin pesta pora gede-gedean di dalam kepala kita. Jadi intinya tuh gini, toluena ini pada dasarnya ngebajak sel-sel otak kita. Dia maksa sel-sel itu buat ngeluarin hormon kebahagiaan dalam jumlah yang nggak wajar. Banjir hormon kebahagiaan ini yang akhirnya menciptakan sensasi euforia yang luar biasa kuat. Terus, gimana rasanya pesta ini buat penggunanya? Ini bukan sekedar rasa seneng biasa ya. Kita ngomongin soal euforia yang ekstrim, halusinasi di mana mereka bisa ngelihat hal-hal yang nggak nyata, sampai ngerasa kayak lagi di alam mimpi, padahal masih sadar. Sensasi inilah yang bikin ketagihan, yang bikin orang pengen balik lagi dan lagi. Tapi disinilah ceritanya berbelok tajam. Pesta yang kelihatannya asyik itu sebenarnya adalah proses perusakan. Yang kita pikir adalah pesta meriah, kenyataannya adalah bencana yang lagi menghancurkan otak dan tubuh dari dalam. Coba lihat deh perbandingannya. Ini benar-benar brutal.